Generasi keren tanpa narkoba. Pengertian narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Istilah lain narkoba adalah nabza, yang berarti adalah singkatan daripada narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Dalam istilah farmakologi, narkotika adalah sebutan untuk obat yang digunakan untuk menghilangkan rasa sakit yang berasal dari daerah visera atau organ tubuh yang terdapat dalam rongga dada dan rongga perut, dan kemudian dapat menyebabkan penggunanya mengalami stupor serta adiksi. Peredaran narkotika saat ini banyak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sehingga timbullah kecanduan karena pemakaiannya tidak sesuai dengan yang dianjurkan oleh medis. Kemudian, Islam memandang hukum mengkonsumsi narkoba adalah sebagai berikut. Pemakaian narkotika yang bukan untuk medis adalah mutlak haram dengan menggunakan metode kias atau dengan menyamakannya dengan khamr. Dengan demikian, orang yang beriman, yang patuh pada aturan Allah SWT haruslah menghindari penyalahgunaan narkotika yang sudah dihukumi haram tersebut. Kemudian daripada itu, dalil-dalil yang mendukung haramnya narkoba adalah yang pertama, Allah berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 157, Bismillahirrahmanirrahim, wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Di sini disebutkan bahwasanya Allah menghalalkan bagi mereka ataupun manusia segala hal yang baik dan juga mengharamkan bagi mereka segala hal yang buruk. Lantas, apa manfaat ketika kita bisa menjadi generasi ataupun pemuda yang menjauhi narkoba? Yang pertama adalah terperdayanya akal dengan baik, yang dalam istilah maqasid syariah disebut dengan hifz al-aql. Yang kedua, terhindar dari ketergantungan atau kecanduan yang sangat menyakitkan dan menyiksa, lalu terjaga kesehatan tubuh, karena penyalahgunaan narkoba dapat merusak jaringan tubuh, serta kemudian terjaganya kerukunan dalam keluarga, begitu juga dengan hubungan sosial dengan lingkungan dan juga masyarakat. Terwujudnya generasi penerus bangsa yang berakhlakul harimah dan juga memiliki rasa patriotisme serta cinta tanah air yang begitu tinggi. Dan kemudian yang keenam, tidak berurusan dengan pihak yang berwajib atau pihak kepolisian karena aman, tidak menggunakan narkoba. Kemudian jenis-jenis narkotika sendiri ada beberapa, ada banyak di sini. Yang pertama adalah diklasifikasikan sebagai ataupun berdasarkan pada resiko ketergantungan. Yang pertama, narkotika golongan 1 yang memiliki resiko tinggi menimbulkan efek kecanduan sehingga sangat berbahaya jika dikonsumsi. Contohnya adalah ganja, opium, dan juga tanaman koka. Lantas, narkotika golongan 2 yang memiliki resiko tinggi yang menimbulkan ketergantungan, tapi kemudian daripada itu masih bisa digunakan untuk bahan medis asalkan sesuai dengan resep dokter, seperti morfin dan alfa-prodina. Dan kemudian golongan 3 pada umumnya digunakan dalam terapi pengobatan. Kemudian resiko ketergantungan narkotika jenis ini cukup ringan. Lantas yang kedua adalah klasifikasi berdasarkan bahan-bahan pembuatnya. Yang pertama adalah narkotika jenis sintetis yang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan juga penelitian, dan juga pengolahannya di sini agak lumayan rumit, seperti amfetamin, metadon, dan juga dexafentamin. Kemudian narkotika jenis semisintesis atau semisintesis yang diolah dari bahan narkotika yang alami lalu diisolasi dengan cara diekstraksi ataupun cara yang lainnya seperti morfin, heroin, kodein, seperti itu. Terus kemudian narkotika alami yang dapat dimanfaatkan secara langsung hanya melalui proses sederhana, semisal tanaman ganja, seperti itu. Lantas apa dampak dari
kalau sampai generasi seorang pemuda itu dia mengkonsumsi narkoba yang disalahgunakan. Yang pertama, secara umum ada dampak dehidrasi, lalu kemudian halusinasi, menurunkan tingkat kesadaran, kejang, hingga berujung pada kematian serta mempengaruhi kualitas hidup kita, seperti itu. Lantas di aspek pribadi, dampaknya akan terjadi kurang lebih adalah adanya perubahan terhadap kepribadian, tidak peduli terhadap diri sendiri dan orang lain, apatis, lalu sering bermalas-malasan, terus kemudian merasa bebas tanpa aturan ataupun norma, dan juga bahkan tidak ragu untuk menyakiti diri sendiri. Lalu yang ketiga, dari segi keluarga, yang sudah pasti barang tentu ketika orang itu mengkonsumsi narkoba yang disalahgunakan, maka akan mencoreng nama baik keluarga dan juga berani mengambil yang bukan hak. Misalnya ketika dia sudah kecanduan, nanti dia akan mencuri uangnya orang tua dan lain sebagainya, serta hilangnya rasa sopan santun. Kemudian dari segi lingkungan sosial, orang itu akan berani bermaksiat, mencuri untuk memberi narkotika tadi, dan juga bahkan sampai mengganggu ketertiban umum. Lantas bagaimana kemudian solusi untuk memberantas ataupun menghadapi seseorang yang sudah kecanduan dalam narkoba seperti itu? Yang pertama ada dari segi preventif, yakni adalah menanamkan pendidikan agama yang sedini mungkin, lalu menghindari hal yang tidak bermanfaat, serta mencoba-coba. Jadi jangan pernah mencoba-coba dengan narkoba, seperti itu. Kemudian bentengi diri dengan baik dan juga dengan senantiasa berlindung memohon pertolongan dari Allah SWT. Terus kemudian yang kedua adalah langkah represif, yaitu dengan memberi sanksi kepada para pengedar, para penjual, dan juga para pengguna, dan juga semua pihak yang terlibat dalam peredaran barang tersebut. Lantas dari langkah yang kuratif ada nanti bentuk rehabilitasi, lalu kemudian pendampingan saat rehabilitasi dan juga pasca rehabilitasi, serta memutus jaringan dengan pengedar dan juga teman-temannya. Itulah beberapa pembahasan tentang narkoba, yang mana kita sebagai generasi pemuda diharapkan menjadi pemuda yang berprestasi tanpa narkoba. Terima kasih, sekian materi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.